Dilaporkan bahwa ada seseorang yang menghancurkan benda-benda berharga di berbagai museum dengan simbol kartu remi Queen. Ternyata barang-barang yang dihancurkan itu merupakan target Kaito dari Joker dan gurunya Silverhat. Merasa ada yang mengintai mereka, Joker mempercepat misinya untuk mencuri Silver Egg di Rusia. Inspektur Gagal Oniyama langsung ke Rusia dan memasang jebakan. Ia persiapkan jaring listrik 1000 volt. Mirisnya, saat mengetes jebakannya, Joker dan Hachi ada di situ. Mereka menyamar sebagai pihak keamanan. Malam harinya Joker pun datang dan menidurkan penjaganya. Kemudian ia aktifkan jebakan listrik. Dari luar, ia pakai obeng panjang untuk melepas baut penyangga Silver Egg. Setelah lepas, ia lempar bola besi kecil tepat di bawah Silver Egg-nya. Kemudian ia tarik Silver Egg dengan magnet. Bola besi kecilnya pun menggelinding melewati jebakan listrik hingga keluar. Hachi terpleset karena menginjak bola besi dan menimpa penjaga. Akibatnya penjaganya pun bangun dan menekan alarm. Begitu Joker dan Hachi keluar, mereka dah dikepung. Joker lalu mengaktifkan mobil road Jokernya dan kabur dari situ. Tapi di tengah jalan, mereka dihadang sama Queen dan mobil road Jokernya ia belah dua. Joker langsung mengenalinya, tetapi Queen sudah berubah dan menganggap Kaito sebagai musuhnya. Ia lalu menebas Silver Egg-nya hingga terbelah. Di dalamnya ada alat pelacak. Silver Egg-nya ternyata palsu. Silverhat lalu datang dengan menaiki Sky Joker. Ia turun melerai mereka berdua. Queen malah makin beringas. Ia serang Silverhat karena dialah yang membunuh orang tuanya. Paling tidak, itulah yang diberitahukan pencuri brutal Profesor Clover pada dia. Silverheart pun tertebas. Polisi-polisinya juga datang mengikuti alat pelacak Silver Egg. Queen pun kabur, sedang Joker mengambil minuman keras dari saku gurunya dan menyebarkannya. Lalu ia bakar, hingga rod Joker yang terbelah terbakar. Di tengah kobaran api, ia panggil Sky Joker dan ia bawa gurunya dari situ. Saat gurunya sadar, Joker bertanya perihal Queen. Ternyata Queen membuntuti Silverhat saat ia keluar membawa bunga. Ia curi dengar ucapan Silverhat di pemakaman, bahwa Queen yang ia curi saat bayi sudah besar. Begitu Silverhat pulang, Queen datang ke kuburannya. Disitulah Profesor Clover datang dan memberitahunya kalau Silverhat telah yang membunuh kedua orang tuanya dulu. Profesor Clover lalu membawa Queen ke bekas reruntuhan kerajaan Emerald. Ia menunjukkan foto raja dan ratu, serta bayinya, yang tak lain adalah Queen. Walau begitu, Queen tidak percaya, hingga Clover menunjukkan jam tangan berkarat yang ia bilang digenggam ibunya. Jam itu bertuliskan lambang Silverhat. Ceritanya berganti ke Joker. Setelah mendengarkan cerita yang sebenarnya, ia bertekad untuk menyadarkan Queen. Ia kemudian melacak Silver Egg-nya dan meneruskan misi untuk mencurinya. Tetapi begitu ia masuk ke pesawat yang membawa Silver Egg, di sana sudah ada Queen yang ingin menghancurkan harta itu duluan. Joker berusaha menghentikannya, jadinya mereka bertarung. Dan tak sengaja, pedang Queen melubangi badan pesawat. Udara segera tersedot keluar. Silver Egg-nya juga. Joker pun segera meniup balon pembeku ke lubang. Dengan itu Silver Egg-nya bertahan sementara. Hachi lalu datang dan mencoba menarik Silver Egg-nya. Karena tarikan udara yang sangat kuat, ia malah terbawa keluar dari lubang bersama dengan Silver Egg. Joker menyusulnya keluar dan meminta Hachi untuk naik ke kapal Sky Joker. Tapi Queen juga menyusul dan ia segera memotong tali yang menghubungkan Sky Joker dengan pesawat agar tidak ada yang bisa kabur. Pertarungan babak kedua Joker melawan Queen pun berlangsung. Kali ini Joker berhasil memutus pedangnya. Queen sangat sedih jadinya. Memanfaatkan keadaan itu, Joker lalu menceritakan kisah yang ia dengar dari gurunya langsung. Bahwa ketika gurunya datang ke kerajaan Emerald untuk mencuri, istananya sudah porak-poranda. Ibunya Queen lalu meminta tolong kepada Silverhat untuk menyelamatkan bayi mereka sebelum istananya meledak. Silverhat pun membawa bayi Queen dan meninggalkan istana. Saat ia memandang mata Queen yang indah, ia memutuskan untuk berhenti menjadi Kaito dan akan merawat Queen. Mendengar cerita Joker, Queen tetap tak percaya. Joker kemudian membongkar kebusukan Profesor Clover dulu. Saat mereka menyamar menjadi orang tuanya untuk menipu Joker dari harta peninggalan orang tuanya.
Queen pun menjadi sangat menyesal ketika mendengar cerita Joker. Joker pun memberikannya kalung yang terjatuh di pemakaman. Namun saat itu pesawatnya berguncang dan Queen terlempar dari badan pesawat. Joker mengejarnya. Hachi juga melemparkan tali bekas penyangga Sky Joker. Namun talinya terlepas dan mereka terjatuh. Saat Queen merasa bahwa kematiannya sudah dekat, Silverhead pun datang dengan pesawatnya dan menyelamatkan mereka. Begitu mendarat, Queen menangis sedih pada kakeknya, menyesali tindakannya yang sudah lewat. Kakeknya memaafkannya dan mereka, sepasang kakek dan cucu, berpelukan bahagia. Kita lanjut ke episode 10. Kali ini Joker akan nyuri harta Mr. Canary untuk yang ketiga kalinya. Hartanya berada di dalam gerbong kereta api mewah milik Mr. Canary. Joker dan Hachi menyelinap dari atas gerbong, tapi ketahuan oleh Inspektur Oniyama. Ia langsung ngeluarin borgol bertalinya dan mencoba menangkap Joker. Dan karena Hachi yang ceroboh, hingga hampir jatuh dan diselamatkan oleh Joker, membuat tangan keduanya terborgol oleh Inspektur Oniyama. Hatinya dah senang banget karena ngeborgol Joker, sampai-sampai ia teledor dan terhantam pelang. Joker dan Hachi lalu turun dari atap gerbong dan tak sengaja mereka masuk ke ruangan Mr. Canary. Kabar kemunculan Joker menyebabkan Mr. Canary waspada. Ia lalu memerintahkan agar seluruh penumpang berkumpul di ruangannya dan akan ia periksa. Sebelumnya ia minta kondektur untuk menutup pintu, lalu meminta setiap penumpang untuk mencubit pipi orang di sebelahnya. Penumpangnya pun kesakitan, Joker bukan mereka. Mr. Canary lalu mengalihkan pandangannya ke kondektur. Rupanya ia Joker. Setelah image gumnya meledak, ia segera kabur dari ruangan itu. Begitu masuk ke gerbong sebelah, pintu dan jendelanya tertutup dengan besi. Penjara besi itu hanya akan bisa dibuka dengan boneka beruang Mr. Canary. Tapi Mr. Canary tidak pernah menyangka kalau Joker sudah mencuri bonekanya. Sedangkan boneka yang satunya adalah image gum Hachi. Hachi dalam bentuk boneka turun dari gerbong dan mengaktifkan switch untuk merubah alat gerbong yang mereka naiki. Joker lalu pergi dari ruang penjara dan bergabung dengan Hachi di atap. Inspektur Oniyama yang pantang menyerah datang lagi. Dan kena pelang lagi. Kasian banget deh. Tantangan belum berhenti. Di depan sana ada jurang. Joker pun mengendalikan rod Jokernya dan melakukan pengereman gerbong. Setelah itu, Joker masuk ke gerbong restoran dan mengambil wajan nomor 1 di dunia untuk diberikan kepada Hachi. Harta berharga yang ia incar ternyata adalah wajan. Di episode 11, ceritanya tentang Joker, King, dan Queen saat masih kecil dulu. Guru mereka, Silverhead, pamit untuk suatu keperluan dan berpesan kepada mereka bertiga untuk belajar dengan rajin. Begitu gurunya pergi, mereka segera bermain. Joker mengajak mereka untuk memancing di sungai. Di suatu tempat, di laboratorium penelitian percepatan evolusi, ada kadal yang bisa berbicara mengajak kepada anjing yang juga bisa bicara untuk kabur dari situ. Karena ia kelaparan dan ngiler pengen makan daging manusia. Anjingnya menolak karena manusia bukan makanan. Saat itulah datang kucing yang juga bisa berbicara dan membuka pintu kandang si kadal agar kadalnya kabur dan mengikutinya. Setelah kadalnya keluar, ia sabetkan ekornya ke kandang si anjing. Lalu ia sembur dindingnya hingga berlubang dan mereka kabur dari situ. Karena anjingnya nggak sepaham sama mereka, kadalnya pun melemparkan dia ke aliran sungai. Nah, si anjingnya tadi tersangkut ke pancingan Queen. Sedangkan si kadal dan si kucing pergi ke pelabuhan. Di sana kadalnya ganti kulit dan berubah menjadi kadal raksasa. Di laboratoriumnya sendiri, mereka kedatangan sama Profesor Clover yang mau mencuri data penelitian mereka. Kembali ke anjingnya, Joker, King, dan Queen sangat kaget ketika mereka mendengar anjingnya berbicara. Anjingnya memperkenalkan diri sebagai nomor 101 karena dia tidak punya nama. Joker memberikannya nama Rocco. Anjingnya menerima nama itu dengan bahagia. Tiba-tiba mereka mendengar suara keributan dari jauh. Rocco takut itu si kadal, dan ia berlari ke arah suara, disusul oleh trio Joker. Sesampainya di sana, memang itu ulah si kadal, yang dah jadi raksasa. Rocco merasa wajib untuk menghentikannya. Trio Joker pun berniat membantu.